Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman Assegaf. Astaudi'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita kembali dalam majelis hilir mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita sampai pada hadis ke-33. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, adik-adik yang di belakang kakek baca tenang tidak ribut insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang 33 ini membahas sesuatu yang mungkin jarang dialami, tapi penting untuk diketahui. Secara umum, hadis ke-33 ini menjelaskan kalau ada sengketa, kalau ada keributan antara kedua belah pihak, bagaimana cara menyelesaikannya. Ada sengketa tanah, ada perceraian, ada pembunuhan, macam-macam. Nah, hadis ini merupakan petunjuk bagi hakim, ya, terutama bagi hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kita baca hadisnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau dan orang tuanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Andai kata setiap manusia
diberikan sesuai dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang menuntut dan mengakui harta orang lain dan darah orang lain. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Maka dari itu ya, akan tetapi wajib bagi orang yang mengaku menuntut untuk mendatangkan bukti, dan yang dituntut untuk bersumpah. Terjemahannya terlalu baku sehingga belum baca ditangkap apa dia maksud hadis ini. Jadi kata Rasulullah kurang lebih begini terjemah bebasnya. Andaikan setiap orang yang ngaku, oh itu rumah saya, oh itu mobil saya, oh itu kendaraan saya, oh itu istri saya, oh itu anak saya, itu bapak saya. Andaikan setiap orang diberikan sesuai dengan tuntutan dan pengakuannya, bahaya. Pacak ngaku galau wong kaget. Tahu-tahu ngetok pintu rumah, Pak, ini rumah saya. Nah, andaikan setiap orang diberikan sesuai dengan dakwanya, dengan pengakuannya, dengan tuntutannya, akan banyak orang-orang jahat mengakui harta dan darah kita. Ada orang mati di jalan, anak saya dibunuh si fulan, ngaku saja begitu, nuduh saja, bahaya. Sehingga kata Rasulullah, siapapun yang ngaku, siapapun yang menuduh, siapapun yang menuntut, wajib mendatangkan bukti. Yang dituntut wajib bersumpah bahwasanya enggak. Misalnya saya ngetok pintu bapak, Pak, ini rumah saya. Ini rumah? Dari mana? Ini rumah kamu. Laporlah ke pengadilan. Hadis ini jadi pegangan buat hakim. Hakim akan berkata, mana buktinya kalau ini rumah kamu? Jika dia tidak dapat mendatangkan bukti, sumpah yang punya rumah. Kamu berani nggak bersumpah kalau ini rumah kamu beneran? Demi Allah ini rumah saya. Jadi kewajiban bagi yang mengaku itu mendatangkan bukti, kewajiban bagi yang dituntut bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas, Pak? Belum. Gak jelas bubar kita. Minimal terjemahan umumnya sudah kebayang, Pak, ya. Sudah kebayang. Intinya hadis ini menjadi petunjuk bagi seorang hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa, satu masalah. Dan pensyarah atau penafsir dari hadis ini cukup panjang menjelaskannya, banyak nian poin-poinnya, sehingga kami cukupkan di beberapa poin saja, ya. Tapi insya Allah penting. Yang pertama, sumu'ut tasyri'il islami. Al-islamu manhajun mutakamilun lil hayati fihi al-aqidatu as-safiyatu wal-ibadatu al-khalisatu wal-akhlaqu al-karimatu wat-tashri'u ar-rafi'u alladhi yadman likulli dhi haqqin haqqahu wa yasunu likulli fardin damahu wa malahu wa irdahu. Hadis ini, Pak, merupakan salah satu bukti dan petunjuk sempurna dan paripurnanya agama kita ini. Sempurna dan paripurna agama yang kita yakini ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah telah sempurnakan agama ini. Dari mana sisi sempurnanya, Ustaz? Ketika agama lain hanya membahas bagaimana cara ibadah, ketika agama lain hanya membahas tentang ritual-ritual ibadah di rumah-rumah ibadahnya, Islam tidak hanya membahas itu. Islam membahas tentang ekonomi, Islam membahas tentang ibadah, Islam membahas tentang akhlak, Islam membahas bahkan sampai adanya sengketa yang harus diselesaikan pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah atau hakim. Islam juga sudah memberikan aturannya.
Kenapa? Allah tahu betul. Allah Maha tahu. Hidup ini tidak sekedar mengatur urusan pribadi dengan Tuhannya, tapi mengatur urusan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, manusia yang satu dengan manusia yang lain ini ketika sudah berinteraksi, sudah bertemu, nggak selalu damai terus, nggak selalu langgeng, damai, nggak, kadang-kadang ada ribut. Nah, ributnya ini kadang selesai dengan ngobrol, pacak ngobrol baiklah, selesai, damai. Tapi kadang tidak selesai, harus melibatkan seseorang atau pihak yang punya otoritas. Dan Islam hadir untuk setiap tahapan itu. Nak selesaikan damai ada caranya, nak selesaikan di rumah, di pengadilan ada caranya. Dan agama Islam menunjukkan kesempurnaannya. Dia hadir. Tunjukkan satu agama saja menjelaskan tentang hukum waris sedetil Islam, nggak mungkin, nggak ada. Tunjukkan agama di Indonesia misalnya dari 5 agama yang lain yang menjelaskan tentang ekonomi syariah sedetil Islam, nggak ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah Tuhan semesta alam tahu betul yang akan diterapkan dan dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Dan hadis ini memberikan petunjuk ketika terjadi suatu masalah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan. Hadis ini menjadi salah satu bukti kesempurnaan agama Islam. Alhamdulillah Pak. Jadi nikmat sekali jadi orang muslim itu. Yang berikutnya, apa yang dimaksud bukti itu? Kan tadi kata Rasulullah, kalau ada orang mau ngaku, dia nak ngaku, pengakuan ini macam-macam ini Pak. Kata Rasulullah harus mendatangkan bukti. Bayyinah bahasa Arabnya. Bayyinah itu kalau diterjemahkan secara harfiah maknanya penjelas, yang menjadi bukti akan kebenaran tuntutan si orang tadi. Apa makna bayyinah? Tolong digarisbawahi sehingga tidak salah tafsir. Yang dimaksud bayyinah dalam hadis ini adalah saksi. Artinya kalau orang nak ngaku sesuatu harus mendatangkan saksi. Seakan Rasulullah ingin berkata, siapapun yang mengaku, siapapun yang menuduh, siapapun yang mengeklaim, maka wajib mendatangkan saksi. Itu namanya bayyinah. Nah, saksi ini Pak, Bu, ada 4 macam. Saksi ini ada berapa? 4 macam, tergantung apa yang ngaku, yang diklaim. Tergantung apa yang diakui. Jelas kira-kira? Ada 4. Yang pertama, kalau yang diklaim, tahu klaim ya? Di apa bahasa Palembangnya? Diakui, dituduhkan berkaitan tentang zina, harus mendatangkan 4 saksi, nggak boleh kurang. Naudzubillah. Tahu-tahu ada orang ngomong, ngabarin kita, atau jangan kita lah, si fulan ngabarin tetangganya, istri kamu tuh tadi zina loh. Nuduh nggak ini Pak? Bahaya nggak ini kalau sekedar nuduh kemudian dipercaya? Bahaya Pak, bisa rusak rumah tangga orang, harga diri orang, nasab orang hancur. Sehingga dalam kasus semacam ini Islam mensyaratkan syarat yang sangat ketat. Kamu yang nuduh, datangkan 4 saksi. Datangkan 4. Dan perhatikan Pak, nanti ya majelis kita ini tidak cukup untuk menjelaskan detailnya perkara. 4 saksi itu Pak harus melihat dengan mata telanjang, lihat nian, mohon maaf, kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam farjnya. Kalau sekedar ada laki-laki perempuan masuk kamar
kita tidak jengok, cuma tahu nih, napolah laki-laki itu kan bukan suami istri, masuk ke dalam belum boleh memberikan saksinya. Kalau sampai memberikan saksinya, dosa orang itu. Karena syaratnya sampai melihat kemaluan, masuk ke dalam kemaluan perempuan. Yang jadi saksi cuma 3 Ustadz, nggak cukup. Hakim nggak akan terima itu. Hakim dalam Islam tidak akan menjatuhkan hukuman kalau yang menyaksikan cuma 3 orang. Dan 3-3-nya harus laki, 4-4-nya harus laki-laki. 4 orangnya harus laki-laki. Kira-kira jelas Pak ya? Kenapa seketat itu Pak Ustadz? Agar jangan mudah menuduh orang. Jangan mudah menuduh orang. Dan ini pernah terjadi Pak ya. Saya sedikit cerita. Ketika itu di dekat rumah saya di Lampung, terdengar suara kaca pecah. Saya kira piring atau gelas lah. Dan suara teriak-teriak kencang sekali. Saya dipanggil oleh sebagian warga, Pak Ustadz, turun Pak Ustadz, ada keributan. Saya turun. Begitu saya mau datengin, ada 2 orang di belakang saya ngomong, udah Ustadz nggak usah. Itu paling juga selingkuh Ustadz. Itu ucapan itu Pak. Kalau dalam Islam dicambuk 80 kali orang tadi. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi, cambuk 80 kali. Bayangkan itu. Di dalam surat An-Nur disebutkan ayat kedua, orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina dan belum mendatangkan 4 saksi, cambuk dia 80 kali. Jadi hati-hati betul. Kadang-kadang kita ini di masyarakat latah sekali ngomong itu. Paling juga selingkuh Ustaz. Islam memperketat di bab ini Pak, di bab zina ini harus mendatangkan 4 saksi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Jika ada wanita-wanita yang melakukan zina, kalian harus mendatangkan fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Cari saksi 4 orang laki-laki, minkum dari laki-laki. Nggak bisa tutup mulut. Ada wong laki perempuan masuk ruangan, sudah tutup saja. Jangan diucapkan. Kalau mau disampaikan, sampaikan saja bahasa. Tadi saya lihat istri kamu sama laki-laki. Sudah sebatas itu pun kalau dikira ada maslahat. Kalau sampai nuduh istri kamu tentu zina sama dia, itu sudah masuk namanya qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Ini jenis yang pertama. Kesaksian harus mendatangkan 4 orang. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Andaikan setiap orang dipenuhi sesuai dengan tuduhannya, hancur negara ini, hancur hidup masyarakat. Setiap yang nuduh dipercaya, setiap yang nuduh dipercaya. Enggak, harus mendatangkan bukti. Bukti dalam hal ini adalah saksi. Dan saksi ada berapa macam? 4 macam kesaksian. Di bab zina 4 orang. Pak Ustadz, hari ini kan nggak harus 4 orang Ustadz, pakai CCTV juga bisa. Bagaimana dengan kemajuan zaman ini? Sudah ada CCTV. Kadang-kadang nggak ada yang lihat kejadian itu, tapi ada rekam jejaknya. Bezinanian. Cak mana Ustadz? Saya pernah tanyakan langsung ini kepada Syekh Ali Jum'ah saat itu, guru kami di Azhar. Kata beliau, ada 2 sisi. Kalau Allah menginginkan 4 itu sebagai ibadah sama Allah, CCTV 1000 pun tidak bisa mewakili. Kalau Allah memang menginginkan 4 orang. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah Maha tahu akan adanya kemajuan zaman di akhir nanti. Ada yang namanya CCTV itu. Artinya apa? Berdasarkan pendapat yang pertama ini, CCTV tak ada pengaruh untuk menjatuhkan atau menggugurkan kewajiban mendatangi 4 saksi, tapi bisa menjadi penguat. Begitu. Ini pendapat yang terlihat dari beliau condong ke situ. Wallahu a'lam.
Kalau di Indonesia ya mungkin sudah cukup, apalagi kalau kualitas kameranya. Tapi sekarang sudah juga bisa direkayasa, bisa dimacam-macam, sehingga terkenallah sosok namanya Roy Suryo, apa namanya itu, telematika, yang bisa membuktikan apakah video itu asli atau sudah diedit atau sudah macam-macam. Ya. Baik, kita tidak panjang di situ. Yang berikutnya, kesaksian di bab pidana, pembunuhan, pencurian, kemudian minum khamar dan sebagainya. Di bab-bab semacam itu yang sifatnya pidana, kejahatan, pembegalan, pencurian sebagainya. Jika ada yang nuduh, oh itu si fulan yang mencuri misalnya, oh dia yang bunuh, oh dia yang ngambil harta si fulan, bla bla bla, tuntutan semacam itu, tuduhan semacam itu, wajib mendatangkan 2 saksi laki-laki dan tidak terima perempuan. Harus mendatangkan 2 saksi, itu yang dianggap bukti, baru dibenarkan oleh hakim. Baru dibenarkan oleh hakim kalau ada 2 saksi. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, dalam surat At-Talaq ayat 2. Yang ketiga, di kasus pengakuan harta, ngaku harta, misalkan di bab jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Misalnya tahu-tahu ada orang ketemu kita di jalan, Pak bayar utangnya Pak, loh kenal Baida kamu ini, misalnya. Nah hutang ini kan bukan pidana ya, bukan kejahatan, dia pengakuan hak namanya, pengakuan hak, hutang piutang, jual beli. Dalam hal ini jika ada perselisihan, maka buktinya adalah saksi 2 laki-laki atau 1 laki-laki plus 2 perempuan. Artinya 2 perempuan itu nilainya seperti 1 laki-laki. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku di jalan, Pak itu jam tangan saya, misalnya saya kehilangan, oh enggak ini jamnya saya. Andaikan itu diadukan ke pengadilan, hakim akan mengatakan bagi yang ngaku tadi, yang ngeklaim, mana saksimu? Ada Pak, ini benar punya saya, ini kode jamnya juga punya saya. Dipanggillah 2 saksi. Yang didatangkan dua-duanya perempuan, nggak diterima sama hakim. Yang didatangkan 2 laki-laki cukup. Yang didatangkan 1 laki-laki 2 perempuan cukup. Berarti perempuan boleh masuk di bab yang berkaitan dengan pengakuan harta, pengakuan hak. Jelas Pak ya? Yang terakhir, yang berkaitan dengan keperempuanan, kewanitaan. Ini cukup yang memberikan saksi perempuan semua. Cuma masalahnya apakah cukup 1 perempuan atau boleh lebih, atau harus lebih. Maksudnya gimana Ustadz? Ada Pak ya kasus-kasus yang nggak mungkin laki jadi saksi itu Pak. Misalnya kejadian di kamar mandi perempuan, siapa yang nanya jingok di sana? Perempuan itulah yang dijadikan saksi. Atau berkaitan dengan persusuan, kelahiran, macam-macam. Misalnya terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bernama Uqbah ibnul Harith, Jadi beliau ini menikah dengan seorang perempuan, Tahu-tahu ada perempuan lain mengatakan kepada Uqbah, Uqbah, kamu sama istri kamu itu saudara sesusuan. Saya pernah nyusuin kamu orang berdua. Nah, kan dalam Islam tidak boleh kita menikah dengan perempuan yang minum satu susu, sumber ASI. Haram hukumnya menikah. Sehingga, saya nggak pernah
Nggak pernah saya disusuin ente, disusuin antum misalnya. Memang antum ingat masih kecil kan. Akhirnya merasa gelisah Uqbah ini, berangkatlah dia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bersaksi kalau dia itu pernah menyusui saya dan istri saya. Kata Rasulullah, cerai. Masa mau dipertahankan, sudah ada yang jadi saksi. Dari hadis ini dipahami bahwasanya satu saksi perempuan dalam urusan keperempuanan itu diterima. Dalam kasus kewanitaan tadi. Walaupun madhab yang lain mengatakan enggak. Walaupun perempuan boleh jadi saksi tapi minimal 2, enggak cukup 1. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Itu dianggap demi kehati-hatian saja, sikap mencerai istrinya tadi demi kehati-hatian. Kalau benar niat ini adalah saudara saya, jadi laki Uqbah ibn Harith dan istrinya adalah saudara persusuan. Jelas kira-kira Pak ya? Saya ulangi lagi, saya coba konklusikan kesimpulan sedikit sementara. Hadis ini mengatakan bagi orang yang menuduh, mengaku, harus mendatangkan saksi. Yang tertuduh bersumpah. Yang tertuduh bersumpah. Nah, kesaksian ini yang merupakan alat bukti itu tergantung apa yang diakui. Kalau yang diakui zina, 4 saksi. Kalau yang diakui tindakan kejahatan, harus 2 saksi dan laki-laki semua, tidak baca perempuan. Kalau berkaitan dengan pengakuan harta, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, maka itu laki-laki 2 atau laki-laki 1, perempuan 2. Kalau yang berkaitan khusus keperempuanan, kewanitaan, maka cukup wanita menjadi saksi. Terkait jumlah terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 2 berbilang, ada yang mengatakan cukup 1. Yang berikutnya, al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yaminu hujjatul mudda'i alaih atau mudda'a alaih. Ya. Yang intinya tadi sudah kami sampaikan sekilas bahwasanya alat bukti orang yang ngaku itu saksi, alat bukti yang dituduh itu sumpah. Sumpah. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa gitu? Apa hikmah di balik beda alat bukti tadi? Kalau orang yang nuduh, orang yang mengaku, alat buktinya saksi. Sedangkan orang yang tertuduh, alat buktinya cukup sumpah, demi Allah saya tidak mengaku. Cukup. Kenapa? Yang satu mendatangkan saksi, yang satu sumpah. Antara sumpah sama mendatangkan saksi lebih berat mana Pak? Prosesnya lebih berat mendatangkan saksi atau lebih mudah sumpah? Lebih mudah sumpah, ya enggak? Tinggal sumpah baik, demi Allah sudah. Urusan bohong sama enggak, urusan dia sama Allah. Tapi kalau saksi nak nyari nian uangnya, siapa yang saksi? Saksinya pun harus saksi yang jujur, macam-macam, berat. Pertanyaannya, kenapa berat bagi orang yang mengaku tapi ringan bagi orang yang dituduh? Ya karena orang mengaku itu Pak ingin menarik hak orang. Yang diakui itu berat, sedangkan orang yang sumpah ingin mempertahankan haknya. Saya misalnya, atau jangan saya lah, si fulan nih lagi nyantai-nyantai, tahu-tahu ada orang ngomong, kamu bunuh saudara saya ya? Saya yang dituduh, saya suruh nyari saksi, berat amat. Karena kamu nuduh, kamu yang buktikan, ngapain saya yang buktiin? Kan yang nuduh kamu. Gitu kurang lebih. Atau ada orang ngetok pintu, jegat kita di jalan, ngaku ini motor saya. Pada dasarnya yang bawa motor itulah pemiliknya. Jadi dia nggak perlu repot-repot mendatangkan saksi untuk ngaku ini motor saya, orang saya yang make.
Kamu yang ngaku jegat saya di jalan, ngaku ini motor kamu, ya kamu yang datangkan bukti, saksi. Kurang lebih begitu. Sehingga orang yang mengaku karena ia ingin mendapatkan suatu hak yang berat, ingin menarik hak orang, ingin menuduh, menimpakan hukuman pada orang dan sebagainya, sehingga Islam melihat tuntutan orang tersebut berat, sehingga alat buktinya pun harus berat, harus berbobot. Dan itu adalah kesaksian orang-orang yang jujur. Kalau yang dituduh cukup mengatakan, demi Allah saya nggak maling. Ada orang nuduh si fulan maling. Kamu maling ya? Demi Allah enggak. Cukup. Ngapain saya harus buktikan? Tanya aja kalau nggak percaya, nggak perlu. Orang saya nggak ada yang. Kira-kira jelas Pak ya? Kenapa Islam membedakan alat bukti antara yang menuduh dengan yang dituduh dan sebagainya. Yang berikutnya, nah pertanyaannya gini Ustadz, sekarang yang menuduh mendatangkan saksi sesuai permintaan, yang tertuduh bersumpah, kira-kira hakim milih yang mana? Misalnya ada orang berkata kepada si A kepada si B, B, itu tanah sebelah tanah itu, sawah itu misalnya, itu milik saya, yang kamu garap tiap hari itu, yang kamu tanduri apa dia? Betul ya? Tanami, yang kamu tanami itu tanah saya. Artinya dia ngeklaim, oh kok bisa, saya sudah 5 tahun ini kok aman-aman aja kok kamu ngaku. Misalnya ini tanah saya, ngaku. Diadukanlah ke pengadilan. Di pengadilan, kira-kira ini kasus apa ini Pak? Kasus harta apa kasus pembunuhan? Apa syaratnya tadi buktinya? 2 saksi, boleh 2 laki-laki atau 1 laki-laki plus. Ini dalilnya di ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna asyuhada minasyuhada. Datangkanlah, kata si hakim, 1 saksi. Datang, disumpah sama hakimnya, demi Allah kamu tahu ini tanah? Iya Pak, dulu begini ceritanya Pak. Saya ini punya tanah sebelah sana, saya berbatasan sama tanah sini, bla 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 lah, dijelaskan. Dan hakim mendapatkan keyakinan penuh dari 2 saksi ini. Artinya yang mengaku telah mendatangkan bukti sesuai perintah Rasulullah tadi. Nah, yang nanam tadi bersumpah dia, demi Allah ini tanah saya, demi Allah ini tanah saya. Artinya kedua belah pihak telah mendatangkan sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimenangkan di mata hakim? Yang dimenangkan adalah yang mendatangkan saksi. Ini kaidahnya, bayyinatul mudda'i muqaddamun ala ala hujjatil mudda'a alaih. Pembuktian yang dilakukan orang yang mengaku lebih kuat dan dikedepankan daripada sumpah orang yang dituduh atau diakui. Sampai sini jelas? Ya sebetulnya Pak ya, kajian ini nggak usah dalam-dalam amat. Ini yang wajib bacain itu hakim, kita bukan. Ayo, urusan hakim itulah Pak Ustaz. Tapi tidak apa-apa Pak, namanya ilmu. Ya, minimal menjelaskan kepada kita alangkah sempurnanya agama ini. Sampai yang begini-gini ini ada. Jadi Islam itu nggak hanya bab taharah baik, bukan najis mutanajis, sholat qobliyah ba'diyah, sampai yang semacam ini Islam pun hadir sempurna. Alhamdulillah.
Yang berikutnya, raddul yamini 'alal mudda'i. Idza tawajjahatil yaminu 'alal mudda'i 'alaihi fa aba an yahlif. 'Alal mudda'a 'alaihi fa aba an yahlif. Wa talaba min al-qadi an yahlifa al-mudda'iya wa ya'khudha mudda'ah fa hal yujabu lahu ila talabih. Nah, sekarang begini, Pak. Ada orang ngaku itu tanah saya. Mana buktinya? Ndak kate. Ndak kate. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, ditanya sama yang punya tanah. Kamu siap bersumpah kalau itu tanah kamu? Enggak juga rupanya, Pak. Ada orang ngaku, Pak, ini tanah saya yang Bapak garap 5 tahun, ini tanah saya. Hakim akan bertanya, mana bukti kalau ini tanah kamu? Nggak ada. Ya sudah, kalau kamu nggak punya bukti, nggak usah ngaku-ngaku, misalnya begitu. Kemudian ditanyakan sama yang sedang menggarap tadi, kamu sumpah ya? Nggak mau juga. Nah, tapi rupanya yang ngaku tadi menawarkan, saya kalau pembuktian nggak bisa Pak Hakim, tapi saya berani bersumpah demi Allah kalau itu tanah saya. Paham kira-kira kasus ini, Pak? Kan tadi kaidahnya yang ngaku datangkan saksi, yang ditertuduh mendatangkan sumpah. Ini tidak bisa mendatangkan saksi, yang ini tidak galak sumpah. Tapi rupanya yang ngaku ini, Pak, saya meski tidak bisa mendatangkan saksi, tapi saya berani bersumpah demi Allah. Demi Allah ini tanah saya. Mati saya Pak 7 keturunan. Nah, pacak puluh itu ya. Kira-kira hakim percaya nggak dengan yang begini? Ketika pemilik tanah sendiri tidak mau, dipaksa hakim, kamu sumpah kalau cukup ngomong wallahi itu tanah saya, cukup, enggak galak. Kan timbul kecurigaan hakim ini. Bisa-bisa memang bukan tanahnya orang ini. Nah, rupanya yang ngaku menawarkan diri, saya berani sumpah. Bagaimana ini? Madhab Imam Syafi'i mengatakan hakim boleh condong kepada sumpahnya orang yang mengaku tadi. Boleh condong, artinya boleh mengambil keputusan ketok palu tanah ini milik orang yang ngaku ini. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah enggak. Kata Rasulullah clear, yang ngaku saksi, yang tertuduh sumpah, sudah. Itu versi Imam Abu Hanifah. Ya, ilmu sajalah, ini tambahan ilmu saja. Yang berikutnya, pakai apa sumpahnya? Yang diterima hanya sumpah dengan nama Allah. Dengan nama Bapak tidak baca. Demi makku Pak Ustaz, tidak baca. Demi istriku Pak Ustaz, tidak baca. Demi Allah. Paham kira-kira Pak ya? Harus bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contohnya gimana Ustaz? Demi Allah, cukup. Tapi dianjurkan seorang hakim yang menuntut sumpah dari orang-orang yang bersengketa ini untuk lebih membuat dramatisir redaksinya. Jangan sekedar demi Allah. Kalau bisa, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sembah setiap hari, yang akan menuntut. Pokoknya ada kalimat-kalimat yang menggetarkan jiwa, agar dia yang tadinya mau sumpah dan dia di hatinya bohong, dia akan menarik kembali omongannya. Tapi kalau cuma demi Allah nih, kadang-kadang ini nian, apa dia pasaran nian, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Pejabat itu sering nian demi Allah, demi Al-Quran, demi Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak nian sebetulnya. Nah, yang berikutnya sekarang begini Pak,
Rupanya kasus ini yang diangkat ke hakim, hakim itu sudah tahu sebelum ada ribut itu. Ya mungkin tetangganya kebetulan tahu tentang kasus yang terjadi antara tetangganya, ribut, begitu ya, antara tetangganya ribut. Ketika diadukan kepada hakim, kata si hakim dalam hatinya, lama aku tahu kasus ini. Kira-kira hakim mengikuti pengetahuannya atau hasil dari kemampuan kedua belah pihak membuktikan. Misalnya yang ngaku tadi mampu mendatangkan 2 saksi dan yang satu sumpah. Berdasarkan kaidah kita tadi, siapa yang dikedepankan, Pak? Yang mendatangkan saksi. Tapi keputusannya itu bertentangan dengan pengetahuan hakim. Hakimnya itu, aku taunya Mbak itu. Apa yang harus dilakukan? Hakim tidak boleh menyandarkan terhadap pengetahuannya. Dia wajib mengikuti saksi. Ketika saksi sudah memenuhi syarat, semua prosedur sudah, walaupun bertentangan dengan batinnya, bertentangan dengan ilmunya, hakim tetap harus memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan. Makanya seringkali seperti kasus pembunuhan kasus kematian 6 pengawalnya Habib Rizik, selalu berkata yang memutuskan tidak bersalah, ya kami sesuai dengan fakta hukum. Artinya belum tentu juga di kenyataannya itu fakta. Tapi hakim hanya bisa, mungkin hakim punya kecondongan tersendiri, batinnya tahu siapa yang melakukan, tapi fakta di lapangan, di persidangan lebih kuat dan memenuhi standar dan prosedur adalah yang salah satu pihak misalnya. Ya hakim tetap harus memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan. Dari mana dasarnya Ustadz? Ini penting sekali. Rasulullah pernah berkata begini, innama ana bashar innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini manusia biasa, dan kalian kalau sedang bersengketa ngadunya ke saya, dan bisa jadi salah satu di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara sehingga membuat saya lebih yakin, karena pintar ngomong, pintar membuktikan macam-macam, sehingga saya hanya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar, bukan yang saya tahu, yang saya dengar. Ya sudah, siapa? Tapi Rasulullah di hadis ini di ujungnya memberi pesan, barang siapa yang kuberikan hak berdasarkan keputusan hakim, hati-hati betul, itu potongan dari api neraka jika kamu bohong. Ya intinya hakim itu kalau dia jujur, dia hanya memutuskan sesuai fakta persidangan. Adapun fakta yang sesungguhnya yang nanti akan diungkap oleh Allah di akhirat, hakim sudah gugur dosanya. Tapi yang ngambil keputusan tadi, ya, dan dia tahu dia bohong, maka dia nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepertinya saya terlewat satu poin atau belum, pas di poin yang ke-13 ya di sini. Perhatikan betul ini Pak, penting, dan ini mungkin yang bermanfaat buat kita, bukan buat hakim. Perhatikan, keputusan pengadilan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sekali lagi, keputusan pengadilan tidak memutuskan, tidak menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi. Contoh kasus, ada seorang perempuan, mungkin ya perempuannya jahat, dia ngadu ke pengadilan, saya sudah dicerai suami saya sudah dicerai suami saya. Kemudian dia ini mendatangkan saksi palsu. Ketika disumpah, hakim nanya, suami,
suami istrimu berkata kepadamu, kamu itu sudah mencerai istrimu. Kata suaminya, enggak pernah saya mencerai. Istri, betul kamu dicerai suami? Iya. Ada saksi? Ada. Saksinya saksi sewaan ini, Pak. Dan hakim kan nggak tahu disewa apa nggak disewa. Ya paling hakim hanya mengatakan, sumpah kamu jujur menjadi saksi bla 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 ya. Iya Pak, saya menjadi saksi, memang suaminya ini telah mencerai dia. Sesuai dengan fakta persidangan, hakim memutuskan telah jatuh talak. Telah jatuh talak. Sehingga perempuan ini bukan lagi istri dari laki-laki ini, dan dia bukan lagi suami dari istri ini. Sekarang sesuai fakta persidangan memang sudah bukan istri orang. Boleh nggak dia nikah dengan laki-laki lain kalau iddahnya sudah selesai? Boleh ya, halal dia menikah. Tetapi nanti di akhirat yang maha tahu akan mengatakan kepada dia, saksi kamu itu palsu, saksi kamu palsu. Sehingga pernikahan kamu dengan laki-laki tadi, dengan laki-laki kedua, itu haram hukumnya di sisi Allah, meski halal dalam sudut pandang persidangan. Artinya keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena wanita itu sesungguhnya masih istri orang tadi yang pertama. Paham kira-kira Pak ya? Terlalu susah contohnya, saya kasih contoh yang gampang dah. Ngaku tanah, oh ini tanah sebidang punya saya Pak. Pintar dia mencari buktinya dan saksi palsunya, sehingga hakim memutuskan ini sesuai fakta persidangan adalah tanah milik kamu. Silahkan kamu ambil dari dia. Kalau dia ngelawan, saya datangkan polisi untuk nyitanya, misalnya. Disitalah, diambillah untuk dia. Sesuai persidangan halal itu Pak. Karena persidangan mengizinkan dia mengambil hak kepemilikan tanah. Tapi di sisi Allah halal tetaplah halal, haram tetaplah haram. Sehingga keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang. Dan itulah pesan dari Rasulullah, barang siapa yang bersengketa kepadaku, kata Rasulullah, dan saya ini adalah manusia biasa, bisa jadi di antara kalian ada yang pintar ngomong, sedangkan yang benar nggak pintar ngomong, sehingga yang benar ini tidak pacak membela haknya, sehingga saya sebagai hakim hanya melihat fakta persidangan, saya berikanlah hak itu kepada orang yang pintar ngomong tadi, padahal dia bohong. Tapi hati-hati, kata Rasulullah, itu potongan dari api neraka. Itu potongan dari api neraka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya cukupkan dengan ini saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudat thalathah. Hakim itu ada 3 jenis. 2 di neraka, 1 di surga. Hakim itu Pak ada 3. 1 di surga, 2 di neraka. Yang di surga adalah orang yang tahu, hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan sesuai kebenaran. Yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak menghukumi dengan kebenaran itu. Yang ketiga, hakim yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, berani menghukumi. Yang pertama surga, yaitu hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan sesuai dengan kebenaran. Insya Allah ini surga dan derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang kedua, dua-duanya masuk neraka. Siapa mereka? Hakim yang memutuskan padahal dia tahu kebenaran, tapi dia memutuskan yang bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, hakim yang belum tahu tapi berani memutuskan. Orang ini juga masuk ke dalam api neraka. Dari sinilah persentase hakim masuk surga itu kecil. Mikir-mikir lah yang nak jadi hakim, cita-cita jadi hakim. Kalau tidak siap-siap mental, bayangkan Pak, Bu, ketok palu 3 kali, pacak dapat mobil Alphard, goyang dah kira-kira imannya. Dibaliknya itu nah kunci, hanya cukup godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Jika ada salahnya dari saya, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.